menangani berbagai permasalahan dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, jika ada suatu kasus di mana di dalamnya ada dua nilai yang sama-sama benar, ya, tapi bertentangan, Bu. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengambil keputusan jika ada kasus ini? Saya sih tidak pernah melakukan secara khusus, Bu, ya, tetapi saya memperhatikan, mempelajari dan menyimpulkan nanti terkait kasus itu, Bu, ya. Tidak ada sih secara khusus saya harus ada SOP-nya untuk penanganan ini tidak. Saya tetap memperhatikan, melidiki lah nanti, mencari tahu lah gitu tentang kasus itu, nanti kita akan cari solusinya terkait itu. Untuk menangani kasus-kasus seperti ini tidak ada prosedur yang tetap, tidak ada prosedur tetap untuk menangani. Jadi langkah-langkahnya seperti apa saja? Yang tadi saya mengatakan sama Bu Bung, saya pertama kali mencari tahu dulu, memperhatikan, pelajari dan menyimpulkan. Dan sebelum saya mengambil keputusan, tentunya saya akan membuat suatu rapat atau berdiskusi, musyawarah dengan yang terlibat lah, seperti ibu, bapak guru dan staf di sini. Nanti di sanalah saya akan mengambil keputusannya. Dia tidak merugikan, apakah itu nanti saya benar atau tidaknya mengambil keputusan, itu kan harus mempertimbangkan dulu lah. Tidakkah saya akan merugikan yang bersangkutan? Nah, dari beberapa langkah yang Ibu sampaikan tadi, jadi Ibu menganalisis, kemudian mempelajari, menyelidiki, kemudian dilakukan rapat. Yang paling efektif yang menurut Ibu lakukan, apakah semua itu harus dijalankan atau sebenarnya Bu, ya, itu tergantung dari kasusnya sendiri, Bu, ya. Ada yang memang benar-benar harus itu musyawarah, tapi sebagian besar itu kasus harus kita musyawarahkan karena segala kebijakan yang akan kita gunakan itu adalah untuk warga di sekolah ini. Jadinya sebagian besar lah kasus itu berdasarkan musyawarah. Kira-kira Ibu dari beberapa kasus yang pernah Ibu alami, ketika terjadi suatu permasalahan, apakah Ibu menjadwalkan penyelesaiannya atau Ibu ambil langsung keputusan saat itu? Kalau saya, Bu Bung, ya, biasanya kalau hal seperti itu tergantung melibatkan siapa dulu kasusnya, Bu Bung, ya. Apakah itu orangnya sifatnya orang banyak, apakah kita nanti perlu mengundang seseorang untuk menyelesaikan masalah, apakah hanya perlu di warga sekolah, ini tergantung kasus itu. Tidak harus kita harus sekarang, harus nanti kita biarkan dulu mengundang orang, tergantung permasalahan dan melibatkan siapa saja terkait kasus itu. Nah, tantangannya tantangan apa yang berat rasanya ketika Ibu akan mengambil keputusan? Sebenarnya sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah itu yang perlu kita jaga adalah emosionalnya. Kita tidak boleh emosional, karena kalau kita emosionalnya tidak bisa mengontrol diri, nanti keputusan yang kita berikan itu bisa salah, kebijakan kita bisa salah. Dan jika mana kita memberikan suatu keputusan, kan kemungkinan ada yang suka, ada yang tidak. Kita tidak boleh membencinya, gitu ya. Dan kita menerimanya, mendengarkannya. Tapi kita harus menjalankan keputusan yang bisa kita sepakati, begitu Bu. Yang jelas emosional sebagai saya seorang kepala sekolah harus tetap dijaga, stabil di tubuhnya. Tidak bolehlah kita terlalu ego begitu, karena tidak baik untuk mengambil keputusan. Nah, kalau misalnya Bu, seperti tadi Ibu sampaikan, ketika Ibu mengambil keputusan pasti ada pro dan kontra, Bu, ya. Nah, untuk yang kontra ini bagaimana cara Ibu? Untuk yang pro kan udah udah setuju. Yang jelas saya akan tetap merangkulnya, Bu Bung. Saya tidak akan membencinya, meskipun dia membenci saya dan kebijakan, tapi saya katakan seringkali adalah manajemen resiko, Bu, ya. Sebagai seorang pemimpin memang resikonya seperti itu, tapi untuk kebaikan kita harus berani mengambil sikap, Bu. Tapi dengan tetap tidak membenci orang tersebut, kita menganggap adalah tetap teman, saudara, apalagi begitu. Iya, benar, ya. Jadi kita harus tetap juga ambil risiko, ya. Jadi suatu keputusan
pasti tidak lepas dari pro dan kontra. Jadi ketika ada yang kontra, kita harus tentu gitu ya. Jadi Iya. karena keputusan itu kan demi kebaikan semua Iya. orang, kan gitu ya. Nah, dalam mengambil keputusan Ibu selain guru-guru, jadi Ibu kan tadi berdiskusi, siapa saja yang akan mempermudah Ibu ketika mengambil suatu keputusan? Begini Bu ya, itu kan kita tetap bercerita paling tidak ya saya punya atasan, pengawas, Iya. teman sejawat saya yang paling senior, tidaknya. Yang pertama yang di sekolah ini dulu teman sejawat saya yang paling senior itu kalau memang saya tidak bisa menangani, kemungkinan itu adalah pengawas sekolah. Kalau memang kita berdiskusi nanti masalahnya terkait sekolah gitu misalnya dengan komite, ya stakeholder semua lah yang berkaitan dengan sekolah. Tadi beberapa pertanyaan yang dia ajukan yang sudah memahami nih alur-alur pembahasannya. Jadi Ibu mengambil keputusan itu demi kepentingan lingkungan sekolah, kepentingan murid, kepentingan rekan guru kan seperti itu ya. Ya, jadi seperti tadi manajemen risiko. Jadi karena kita sebagai kepala sekolah, pimpinan, terus kami mengambil risiko dalam mengambil keputusan kan seperti itu ya. Kalau seperti itu Pak, jika di sekolah Bapak terjadi suatu kasus, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau termasuk dilema? Dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi tentang pengertiannya nih, kalau dilema itu kan ada dua hal yang positif nih sebenarnya, Ya, cuman karena keadaan di tangan. benar. Kalau di bujukan moral kan memang jelas ya, ada dua hal gitu ya. Kalau seperti itu pengertiannya berarti untuk kita mengetahui apakah ini suatu masalah ini termasuk bukan moral atau dilema etika, kita harus usaha dari dua punya kronologis lah, jadi kita bisa kelompokkan ya. Ini masalah ini termasuk dilema etika apa bukan moral. Nah, selama ini Bapak ketika terjadi kasus dilema etika, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan? Jadi itu kira-kira. Jadi keputusannya dari itu pertama harus mengutamakan kepentingan dulu lagi. Iya. Yang kedua harus bisa dipertanggungjawabkan. Berarti ya tidak boleh bertanggung jawab aturan dan langkah pertama kalau ada masalah kan kita telaah dulu. Ditelaah dulu. Iya. Pasti. Iya. Setelah itu kalau memang perlu rasanya kita diskusikan dengan sekolah terutama nanti kita diskusikan di luarnya kita adakan semacam pembahasan lah. Sudah dari pembahasan itu ada keputusan itu perlu kita sebagai pimpinan harus pertimbangkan lagi. Juga mungkin kita pikirkan efek apa ya, efek jangka panjangnya. Apakah hari ini bisa menimbulkan kebaikan ke depan. Berarti dari tahapan yang Bapak jelaskan tadi, yang paling efektif ketika ada suatu kasus, langkah yang paling efektif yang Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan tersebut? Kalau yang langkah paling efektif itu karena di sekolah bertim Bu ya, jadi sama. Jadi rasanya kalau menurut saya yang paling efektif itu adalah berkolaborasi. Nah, selama ini Pak dalam penyelesaian kasus ini pasti ada tantangannya ya Pak ya. Nah, kira-kira tantangan apa yang Bapak rasakan ketika akan mengambil suatu keputusan? Biasanya tantangan yang kami hadapi itulah dilema itu pun kami ikut dalam dilema itu ya. Misalnya dalam diskusi kadang-kadang ada teman-teman yang ajak diskusi itu ada berpendapat A dan yang lain B. Ini kan dilema sebenarnya. Dengan alasan masing-masing. Jadi kita mencari jalan tengah yang terbaik itulah yang tantangannya di sana. Bagaimana prosedur Bapak untuk menyelesaikan? Apakah Bapak akan langsung mengambil keputusan saat itu juga, atau Bapak akan berhenti dulu sejenak, kemudian berpikir dulu sejenak, baru mengambil keputusan? Seperti apa Pak? Kalau tahapannya prosedurnya kan tergantung juga masalahnya. Tergantung masalahnya. Apa saja yang perlu Bapak ketika akan mengambil keputusan? Tergantung masalahnya gitu ya. Yang biasanya sering saya ajak berkolaborasi ya, diskusi tentang sesuatu ya tentang sekolah. Sama kalau masalah di kelas misalnya mungkin wali kelasnya dulu ya. Kalau kecil kita diskusi hanya dengan wali kelasnya yang tahu
anak misalnya itu dengan wali kelasnya. Iya. Kalau memang masalahnya besar, pikiran banyak orang, mungkin kita akan pertemuan di sekolah lah dengan guru-guru ataupun tenaga pendidikan lainnya. Kalau yang rasanya belum cukup juga gitu ya, rasanya mentok tidak masih, itu kita bisa diskusi dengan atasan, kawan misalnya, dengan pendidikan yang lain, atau dengan komite sekolah. Ketika Bapak akan mengambil topik itu, nah seperti apa gitu? Kalau bisa disimpulkan ya. Kesimpulannya gitu, kita akan perlu menghadapi banyak masalah, dan yang kedua kita perlu siapa ada masalah itu lah, baik kita emosi lah, emosi dulu, dan emosi kita tenangkan diri dulu, dan keluar kita emosikan siapapun yang kita ajak diskusi, yang perlu kita ajak diskusi kita terlibatkan. Yang terakhir kesimpulannya adalah bahwa yang kami itu memang harus berpihak pada murid dan dikerjain, apalagi dengan disiplin bebas. Iya benar. Dalam itu harus berapa mesti bagi anak ini kepentingan dan juga hal itu tidak boleh bertentangan dengan jawaban hukum moral maupun agama kita jawabkan lah misalnya.